Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tumbuhan sahabatku, kelas 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. 2. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. 4. Setelah mengamati video pembelajaran tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. 5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak hebat, amatilah gambar berikut. Apa yang kamu pikirkan setelah melihat gambar ini? Baik, ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ayo membaca. Marilah sama-sama kita membaca teks bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah selesai 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering.
Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak, kita sudah membaca teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Tugas pertama yang anak-anak harus lakukan yaitu marilah berdiskusi bersama kelompokmu dan tulislah ide pokok serta informasi dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dan sajikanlah dalam bentuk diagram seperti berikut. Jika anak-anak merasa kesulitan, jangan segan untuk bertanya kepada gurumu ya. Baik anak-anak, salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Nah, tadi kita sudah membaca sekilas tentang bagaimana jagung berkembang biak. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Coba anak-anak amati gambar berikut. Di dalam sebuah bunga, ada yang bernama mahkota, kemudian benang sari, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dan dasar bunga serta tangkai bunga. Nah, anak-anak, perkembangan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, seperti yang ada pada gambar. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji, terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah berupa zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Kemudian bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Tentunya anak-anak sudah tidak asing lagi bukan dengan tanaman-tanaman tersebut?
Tugas yang kedua, pertama, amatilah lingkungan di sekitarmu. Kemudian, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan bagaimana cara penyerbukannya. Kedua, diskusikanlah bersama temanmu apa manfaat dari perkembangbiakan generatif. Coba anak-anak diskusikan terlebih dahulu dan jika merasa kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya kepada gurumu. Baik anak-anak hebat, jika sudah selesai dengan tugas yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada bunga. Sekarang, perhatikan bunga Kamboja pada gambar di bawah ini. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campak atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, anak-anak, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Sekarang, anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Negara apa saja? Yaitu negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Kalian pasti sudah mengetahui kan seperti apa kehidupan sosial budaya di Indonesia. Nah, bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di negara ASEAN yang lainnya ya? Kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru, sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Kedua, negara Malaysia. Terdapat patung Dewa Marungga dengan ukuran 42,7 m. Patung ini terletak di daerah Batu Caves. Patung ini didedikasikan untuk Dewa Marungga. Selain patung Dewa Marungga, Malaysia juga memiliki kota George Town, yaitu kota yang
terdata dalam UNESCO World Heritage. Georgetown merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia, yaitu Melayu, Cina, dan India. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Negara selanjutnya yaitu Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya masyarakat dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Salah satu dialek utama masyarakat Filipina adalah Tagalog. Tarian masyarakat Filipina adalah tari tiniking yang menceritakan tentang burung tiniking yang sedang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani. Negara selanjutnya yaitu Kamboja. Di negara Kamboja, banyak candi terbuat dari batu. Kemudian terdapat juga ukiran tembok candi yang biasanya dewa-dewa Hindu dan Buddha. Ada juga relief tarian juga dapat ditemukan pada bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang dinamakan krama. Pria dan wanita mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Salah satu makanan terkenal, cha yang berarti tumisan. Dari negara Kamboja, selanjutnya kita ke negara Myanmar. Myanmar sering disebut negara 1000 pagoda karena banyak sekali kuil suci agama Buddha. Mayoritas penduduk merupakan keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bima. Pakaian tradisional Myanmar disebut Yongyi. Mirip dengan sarung Indonesia. Yongyi dibuat dari kain katun. Bisa dikenakan pada pria dewasa, wanita, dan anak-anak. Negara berikutnya yaitu negara Vietnam. Di Vietnam ada permainan tradisional yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Kemudian terdapat juga pakaian khas Vietnam adalah Ao Dai. Mayoritas orang Vietnam mempunyai nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen terakhir berkuasa di Vietnam pada tahun 1803 hingga 1945. Negara selanjutnya yaitu negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Olahraga tradisional di Laos yaitu katau. Seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian tahun baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos berupa nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Laos menyebut dirinya Luk Kau Niao yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara Saibat merupakan upacara sakral di negara Laos.
Kita beralih ke negara selanjutnya ya. Selanjutnya, yaitu negara Singapura. Lambang negara Singapura adalah Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti kota singa. Penduduk Singapura umumnya berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. 4 bahasa di Singapura adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Makanan kesukaan masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Selanjutnya negara terakhir yaitu Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Kata Thailand dalam bahasa Thai memiliki arti tanah kebebasan. Di Thailand memiliki tradisi minum teh. Teh biasanya disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh ini terkenal dengan nama Thai Iced Tea. Sangat enak disajikan di saat dingin. Di Indonesia pun, es Thai tea ini sudah menjamur ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas 10 negara dengan kehidupan sosial budayanya. Tugas selanjutnya berhubungan dengan negara-negara ASEAN, yaitu anak-anak diminta untuk menentukan 2 negara yang akan anak-anak cari informasinya lebih dalam. Kemudian, tulislah di kotak yang tersedia di dalam LKPD ya. Kemudian yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, anak-anak dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara ASEAN. Nah, dibikin seperti yang ada di dalam diagram Venn ini ya, Nak. Nah, Ibu harapkan dengan pembelajaran melalui video ini, anak-anak bisa lebih mengerti, lebih memahami, dan bisa mempelajarinya lebih lanjut di rumah dan di mana saja dengan menonton video pembelajaran berikut ini. Baik, anak-anak hebat. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.